Selamat pagi semua, selamat pagi Indonesia. Ada istilah yang mengatakan bahwa nafsu besar, tenaga kurang, akhirnya nggak jadi apa-apa. Ya, sama dengan nggak jadi apa-apa ya, nafsunya besar tapi tenaga kurang. Ya, susah. Nah, ini mirip dengan yang namanya Ketua Umum Partai Demokrat. Siapa? AHY. Selamat pagi semua, selamat pagi Indonesia. Ada istilah yang mengatakan bahwa nafsu besar, tenaga kurang, akhirnya nggak jadi apa-apa. Ya, sama dengan nggak jadi apa-apa ya, nafsunya besar tapi tenaga kurang. Ya, susah. Nah, ini mirip dengan yang namanya Ketua Umum Partai Demokrat. Siapa? AHY. Dia sangat ingin, sangat bernafsu, sangat berambisi untuk menjadi cawapres dari Anies Baswedan. Bolak-balik ketemu sama Surya Paloh dan Nasdem. Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono kembali bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh Rabu 26 Oktober 2022. Keduanya bertemu di Wisma Nusantara Gondang Dia, Jakarta Pusat. Sementara Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra mengklaim komunikasi keduanya memang semakin intens. Kemudian juga ketemu dengan yang namanya Anies. Bahkan datang ke rumahnya Anies. Tapi semua tidak terwujud sampai dengan hari ini. Jadi mirip-mirip kayak orang mengemis-mengemis gitu. Memohon-memohon. Tapi nggak terwujud-wujud. Bayangin. Kayak gimana ya? Malu nggak ya kalau saya sebagai ketua umum gengsi sedikit lah. Dan ketua umum Partai Demokrat, jangan salah loh, Partai Demokrat ini partai yang pernah menjadi pemenang pemilu di 2009. Meskipun ada sesuatu di balik itu. 2004 yang namanya Demokrat itu memperoleh 7,45% suara. Hebat loh. Kenapa? Karena mereka baru berdiri 2001, 3 tahun mereka udah bisa dapat 7%. Dan paling fantastis adalah pada saat ke 2009 menjadi 20,81%. Rasanya belum ada partai di Indonesia yang bisa melompat sedemikian tinggi perolehan suaranya di pemilu. Tapi kita tahu sendiri setelah itu, orang-orang KPU seperti Anas Urbaningrum, Andi Nurpati jadi anggota Partai Demokrat. Bahkan Anas Urbaningrum sempat jadi ketua umum Partai Demokrat sebelum dikudeta sama ya jagoan-jagoan situlah. Kira-kira seperti itu. Itu menurut Anas ya, dikriminalisasi. Meskipun di pengadilan terbukti bahwa terjadi korupsi. Surya Paloh mengatakan bahwa yang namanya cawapres Anies, silakan Anies yang memilih sendiri. Nah, Anies diberikan kebebasan. Tetapi kemudian kader yang namanya Ahmad Ali ya, Waketum Nasdem mengatakan, menyarankan bahwa Nasdem memberikan saran kepada Anies supaya mencari calon wakil presidennya dari luar partai politik, dari luar koalisi. Wah, bahaya nih buat yang namanya AHY. Mental dong. Karena dia ketua umum partai politik. Juga PKS. Wah, sama-sama nih, mental. Karena jelas nih, ada dua pendapat. Surya Paloh bilang, silahkan Anies pilih. Tapi di bawahnya ada core bahwa semoga tidak dari dalam parpol koalisi. Ini kan lucu ya. Kalau dipikir lucu, kasihan nih si AHY. Kelihatannya dapat janji-janji palsu kalau seperti ini. Koalisi, tetapi tidak bisa jadi cawapres. Dia ngadep lagi tuh. Hari Rabu kemarin kembali menghadap Surya Paloh. Nah, setelah dia menghadap Surya Paloh, itu juga masih ngambang. Konpres, tidak ada apa-apa. Biasa, normatif semua ngomongnya. Bahkan nggak ngerti apa yang diomongin AHY saya. Nah, Surya Paloh memilih atau merestui yang baik. Nah, bingung lagi nih yang baik. Bagaimana yang baik? Apakah yang baik itu ganteng, rapih,
penampilannya baik, atau baik sopan santun, murah senyum, rajin menabung, hormat pada orang tua, hormat pada guru. Nah, kita nggak tahu nih, apa yang dimaksud dengan baik. Punya pengalaman mungkin? Wah, nggak jelas yang dimaksud dengan baik. Balik-balik lagi, AHY kecewa. Capek deh kalau begini. Sepertinya petinggi Demokrat itu mulai kesel karena ketua umumnya sampai sekarang, sampai detik ini belum juga nih menjadi cawapres yang diusung oleh koalisi Nasdem, PKS, dan Demokrat. Mulailah petinggi ada yang halu. Biasa kan, Partai Demokrat ini sering banyak yang halu. Sama seperti kadernya, ya, tinggi kader yang kita tahu peristiwa kondom bergerigi dan nyabu. Nah, ini ada juga nih petinggi Partai Demokrat yang namanya anggota Majelis Tinggi Partai, Syarif Hasan. Dia mengatakan atau menghimbau, entah menakut-nakuti atau menghimbau, pokoknya intinya adalah mereka ini sekarang adalah partai papan atas. Ingat, Demokrat itu adalah partai papan atas sekarang ini. Nah, ini kan halu, balik-balik lagi halu. Bagaimana ceritanya papan atas? Sekarang ini berarti hasil pemilu 2019 dong. Nah, Demokrat itu nomor urut 7. Di bawah PKB, Nasdem, PKS, baru Demokrat. Bagaimana ceritanya papan atas? Sebagai papan tengah pun juru kunci berarti. Jangan-jangan nggak masuk papan tengah, masuk papan yang bawah. Jangan-jangan. Kalau cara rankingnya 3-3-3 ya berarti masuk papan bawah. Jadi balik-balik lagi, halu lagi, merasa bahwa sekarang masih papan atas. Itu dulu 2009 iya papan paling atas, sekarang enggak, kan begitu. Nah, inilah sering halu. Jadi koalisi ini akan repot. Kenapa ya repot? Demokrat sangat bersemangat dan AHY-nya pun sangat berambisi untuk menjadi cawapres Anies, sedangkan mereka ini sebetulnya di bawah rankingnya. Yang namanya Nasdem dan Surya Paloh di atas, PKS pun masih di atas. Jadi bagaimana cara tawar-menawar? Sulit kan tawar-menawarnya jadinya di koalisi ini. Kemudian ya ada lagi yang halu, ya karena kesel kali ya ketua umumnya nggak jadi cawapres. Itu koordinator juru bicara DPP Partai Demokrat. Ya ini halu lagi dia. Jadi dia menyatakan bahwa AHY ini dianggap rakyat pemimpin representasi perubahan. Oke, perubahan apa ya? AHY tidak pernah merubah apa-apa setahu saya. Setahu kita semua pernah merubah apa? Karena AHY itu tidak pernah masuk dalam pemerintahan, tidak pernah masuk di dalam hierarkis pemerintahan. Kalau taruhlah hierarkis yang paling rendah ya di pemerintahan, itu misalnya lurah kan juga masuk pemerintahan daerah ya. Terus ada yang namanya camat, nggak pernah AHY di situ. Dia nggak pernah buat perubahan untuk wilayah yang dia kuasai kan, atau bahkan jadi bupati, wali kota, gubernur, belum pernah. Dia hanya mempunyai pengalaman mendapatkan tempat yang istimewa menjadi ketua umum Partai Demokrat. Itu aja. Tapi apakah dia membawa perubahan untuk masyarakat sekitarnya? Wah ya nggak pernah ya. Kok bisa dianggap bahwa dia adalah pemimpin representasi perubahan? Ini halu lagi. Ya oke lah, dia lulusan Harvard katanya. Lulusan Harvard, bidang public administration. Ya top lah, Harvard kan universitas top. Terus mempunyai latar belakang militer. Nah, latar belakang militernya ini kan juga cuman mayor, pensiunan mayor. Kalau latar belakang militernya seperti bapaknya yang selama ini membackup AHY, ya oke lah, sudah jenderal bapaknya dan pernah jadi presiden 2 kali. Nah itu top baru. Terlepas dari hasilnya seperti apa ya kita. Pokoknya udah pernah jadi jenderal dan presiden 2 periode. Dan satu lagi,
dikatakan bahwa bebas dari korupsi. Nah, korupsi apa coba? Emang AHY mau korupsi kemana? Kalau AHY belum pernah menjadi seorang pejabat pemerintah, seorang anggota legislatif di DPR, atau apapun, tetapi mempunyai kuasa ya terhadap anggaran atau kuasa terhadap apa yang dia putuskan dan berpengaruh dengan keuangan misalnya, nah belum terbukti sama sekali. Karena jelas ya partainya ini kan katakan tidak padahal korupsi. Itu jelas. AHY masa mau korupsi di partainya sendiri? Kan nggak mungkin, itu kan punya bapaknya juga, masa dia mau korupsi? Jadi dia nggak punya pengalaman, nggak pernah teruji bahwa dia itu bebas dari korupsi. Nggak pernah. Dia hanya cuma bisa ngomong aja. Dari mana cerita dia bisa bebas dari korupsi? Nah itu halu lagi, kan begitu. Sepertinya sih ya akhirnya di kata terakhir ini sepertinya yang namanya Anies Baswedan dan AHY sih sebetulnya cocok ya berdampingan. Cocok banget. Karena yang satu itu mempunyai ya pernah menjadi berpengalaman lah ya, berpengalaman menjadi yang namanya menteri kabinet, tetapi dipecat ya. Jadi pecatan juga nih. Ya. Nah, kalau yang satu kan enggak. Kalau yang satu adalah mayor tentara ngundurin diri, pensiun dini lah kira-kira. Tapi dua-duanya berhenti. Yang satu lebih terhormat ya mengundurkan diri. Nah, kedua, yang namanya Anies Baswedan diberikan jabatan minim banget prestasinya. Bahkan boleh dibilang nggak ada prestasinya. Hanya terima reward. Semua programnya berantakan di DKI. Rakyat DKI setengah mati pada saat 5 tahun kemarin ya. Nah, AHY nggak punya pengalaman sama sekali. Hanya pengalaman menjadi ketua umum partainya sendiri. Jadi nggak punya pengalaman dong. Nggak ada pengalaman. Nah, memang cocok jadinya. Mereka berdua ini menjadi pasangan capres dan cawapres. Tetapi ya bukan di NKRI. Kalau di NKRI ya nggak cocok. Kegedean. Untuk Anies kegedean. Yang kecil aja DKI nggak bisa diurusin. Nah untuk AHY lebih gede lagi. Cuman bisa ngurus yang namanya Partai Demokrat. Mau lompat jadi cawapres sebuah negara besar seperti Indonesia. Wah, nggak mungkin lah. Sulit sekali itu diterima. Karena tidak punya pengalaman apa-apa. Nah mungkin bisa jadi capres, cawapres di negara lain, coba ngelamar lah negara lain, siapa tahu diterima ya, misalnya di negara tetangga kita, siapa tahu, kita nggak tahu. Tapi kalau di NKRI kayaknya nggak cocok ya. Demikian suara dari Ubud. Terima kasih sudah melihat video saya suara dari Ubud pamit.